Halo semua, hari ini kita akan membahas buku penilaian Bu Pena untuk jilid 5C. Ayo kita buka buku halaman 55, yaitu pembahasan tema 6 latihan soal subtema 2. Kita mulai dari muatan IPA. Nomor 1, perhatikan tabel berikut. Di sini ada 5 peristiwa. Kita baca yang pertama, mencelupkan sendok stainless steel ke dalam air panas. Yang kedua, knalpot akan panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan lama. Yang ketiga, aliran udara melalui ventilasi. Yang keempat, pakaian cepat kering ketika dijemur di bawah sinar matahari. Dan yang kelima, asap yang keluar dari cerobong. Nah, peristiwa konveksi yang tepat ditunjukkan oleh nomor 3 dan nomor 5. Jadi jawabannya aliran udara melalui ventilasi dan asap yang keluar dari cerobong, yaitu yang D, 3 dan 5. Nomor 2, telur ayam yang disinari dengan cahaya lampu bertujuan untuk mendapatkan panas. Peristiwa ini termasuk perpindahan kalor secara deradiasi. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Nah, perpindahan panas yang terjadi sesuai dengan gambar tersebut adalah radiasi. Itu memanfaatkan panas dari api unggun. Nomor 4, apa keuntungan menggunakan wajan yang dilapisi ebonit pada bagian gagangnya? Jawabannya, gagang wajan menjadi tidak panas saat dipegang. Nomor 5, apa keuntungan dan kerugian jika menggunakan panci yang bagian alasnya berbahan aluminium? Keuntungannya yaitu air lebih cepat mendidih. Sedangkan kerugiannya yaitu logam aluminium lebih cepat panas, jadi berbahaya jika disentuh langsung. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke muatan bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 hingga 5. Musim panas di seluruh dunia kini terasa lebih panas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan akan semakin parah pada akhir abad ini jika polusi karbon terus meningkat. Kondisi ini akan paling terasa di kawasan perkotaan. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang pesat dan pemanasan global dapat meningkatkan suhu daerah perkotaan hingga mencapai titik yang membahayakan kesehatan dan perekonomian penduduknya. Nomor 1, pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor 1. Yaitu musim panas di seluruh dunia kini terasa lebih panas dibanding tahun-tahun sebelumnya dan akan semakin parah pada akhir abad ini jika polusi karbon terus meningkat. Nomor 2, maksud kata polusi dalam paragraf tersebut yaitu pencemaran. Nah, lanjut ke halaman 56 nomor 3. Kalimat tanya yang tepat untuk kalimat ketiga dalam teks tersebut adalah jawaban nomor 3. Apakah yang menyebabkan meningkatnya suhu di daerah perkotaan hingga mencapai titik yang membahayakan kesehatan dan perekonomian penduduk? Nomor 4, berdasarkan teks tersebut, apa yang menyebabkan meningkatnya panas saat musim panas? Jawabannya sesuai teks, yaitu polusi karbon yang terus meningkat, pertumbuhan penduduk yang pesat, dan pemanasan global. Kemudian nomor 5, buatlah sebuah kesimpulan dari teks tersebut dengan bahasamu sendiri.
Jadi kesimpulannya, polusi karbon yang terus meningkat, pertumbuhan penduduk yang pesat, dan pemanasan global dapat meningkatkan suhu bumi. Sekarang ke muatan SPDP nomor 1, perhatikan gambar berikut. Nah, pola lantai yang terdapat pada gambar adalah pola lantai horizontal. Nomor 2, fungsi pola lantai dalam tarian adalah untuk memperindah pertunjukan tari. Nomor 3, 2 macam pola lantai utama yaitu pola lantai. Jawabannya lurus dan melengkung. Nomor 4, apa yang perlu diperhatikan saat penari ingin memperagakan pola lantai? Yang pertama, mempelajari gerakan dan pola lantai. Yang kedua, berlatih dengan tekun hingga sempurna. Dan yang ketiga, menampilkan dengan percaya diri. Nomor 5, buatlah pola lantai berbentuk lingkaran dan segitiga jika memiliki 5 anggota dalam kelompok. Nah, yang lingkaran nih ada 5 orang, inilah yang pola lingkaran. Kemudian yang segitiga juga 5 orang, inilah yang pola segitiga. Nah, sekarang kita lanjutkan ke muatan PPKN. Nomor 1, sesuatu yang harus dilakukan seseorang disebut kewajiban. Nomor 2, contoh hak yang didapatkan oleh guru di sekolah adalah dihormati dan dihargai. Nomor 3, tidak menggunakan pupuk secara berlebihan bagi petani merupakan contoh sikap bertanggung jawab. Nomor 4, tuliskan bentuk tanggung jawab masyarakat terhadap keamanan di lingkungan sekitar, yaitu melaksanakan ronda malam. Nomor 5, apa hak yang didapatkan jika kita membuang sampah pada tempatnya? Jawabannya, kita tentu mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Nah, sekarang kita ke muatan IPS. Nomor 1, manusia tidak dapat hidup sendiri, karena itu manusia disebut sebagai makhluk. Jawabannya sosial. Nomor 2, bentuk interaksi yang terdapat di pasar adalah kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli. Nomor 3, peran nelayan di tempat pelelangan ikan adalah sebagai penyedia pasokan ikan hasil tangkapan. Nomor 4, jelaskan interaksi sosial yang terjadi antara petani singkong dan penjual keripik. Jadi, petani singkong menjual singkong hasil budidaya kepada penjual keripik sebagai bahan baku untuk diolah atau diproses menjadi barang jadi berupa keripik singkong. Nomor 5, tuliskan 2 contoh interaksi sosial yang ada di sekolahmu. Nah, contoh yang pertama yaitu siswa meminjam buku di perpustakaan milik sekolah, dan yang kedua siswa membeli makanan di kantin sekolah. Nah, demikian video pembahasan hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you.